Selamat datang kembali di Jejak Hiburan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri hutan Kalimantan. Tapi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol berlangganan agar tidak tertinggal cerita menarik lainnya dari kami. Kualitas hutan di Kalimantan memang tidak perlu diragukan lagi. Pulau Borneo ini memiliki hutan seluas 40,8 juta hektar sehingga diklaim sebagai paru-paru dunia. Di balik manfaatnya sebagai paru-paru dunia, ternyata hutan di Kalimantan ini menyimpan cerita misteri tersendiri. Dimulai dari mitos manusia berekor sampai penampakan hantu Romusa, semua terjadi di hutan Kalimantan. Lantas, bagaimana cerita misteri hutan Kalimantan yang sebenarnya? Apakah keangkeran hutan di Kalimantan ini sudah setara dengan alas Purwo? Simak cerita selengkapnya yang sudah dirangkum oleh Jejak Hiburan berikut ini. Suku Dayak Tring adalah salah satu sub dari suku Dayak. Namun, suku Dayak Tring menjadi salah satu teror yang melengkapi kisah misteri hutan Kalimantan. Konon, suku ini menganut praktek kanibalisme, yakni membunuh dan memangsa manusia. Meskipun memakan bangkai manusia juga dianggap sebagai kanibalisme, suku ini tetap memilih untuk menghabisi manusia baru kemudian memangsa dagingnya. Masih belum jelas apakah praktek kanibalisme dari suku Dayak Tring ini masih berlangsung atau tidak. Yang jelas ketika berhasil diwawancarai, salah satu anggota dari suku Dayak Tring mengatakan bahwa bagian tubuh manusia yang paling lezat adalah otak, lutut, dan telapak tangan. Jika melihat gambar siluman Maryaban, Anda pasti teringat dengan sosok hantu Indonesia yang sangat fenomenal, yakni Genderuwo. Maryaban memang tampak sangat mirip dengan Genderuwo, hanya saja Genderuwo tidak meminum darah manusia. Siluman dengan tubuh ditutupi bulu yang sangat lebat ini biasa menculik manusia yang masuk ke dalam hutan Kalimantan untuk diminum darahnya. Makhluk gaib ini biasa tinggal di pedalaman hutan, tetapi kadang-kadang ia merapat ke pemukiman warga untuk mencari mangsa manusia. Seolah tak ada habisnya, misteri hutan Kalimantan yang berikutnya datang dari sosok harimau gaib bernama Kektung. Para sesepuh percaya bahwa Kektung adalah harimau gaib yang menjaga hutan Kalimantan. Di malam-malam tertentu, Kektung sering mengeluarkan suara yang terdengar menggetarkan. Wujud Kektung ini adalah harimau dahan berkulit hitam, badannya sangat besar dibanding ukuran harimau normal, dan suaranya menggema. Sejatinya, Kektung tidak mengganggu manusia. Jika ia mengeluarkan suara, itu bisa menjadi pertanda bahwa buah-buahan di dalam hutan melimpah. Namun, bisa juga itu merupakan pertanda bahwa panen di ladang masyarakat sekitar akan mengalami kegagalan. Pada tahun 70-an, sebuah pesawat TNI AU pernah hilang tanpa jejak ketika melewati hutan Kalimantan. Menurut penerawangan paranormal, penumpang pesawat tidak meninggal, melainkan diselamatkan oleh penghuni negeri Paloh. Yari, cerita misteri hutan Kalimantan sangat lekat dengan kisah negeri gaib yang sangat berkembang, yakni negeri Paloh. Semenjak peristiwa hilangnya pesawat TNI AU itu, penampakan negeri Paloh jadi sering terlihat oleh manusia yang masuk ke hutan Kalimantan. Sungguh mustahil di dalam hutan belantara tiba-tiba terdapat sebuah kota modern yang megah. Bahkan, dari kota itu juga terdengar hiruk-pikuk masyarakatnya. Namun, menurut pengalaman orang-orang yang pernah melihat atau bahkan masuk ke negeri Paloh, negeri tersebut berupa kota dengan pembangunan yang sangat maju dan modern. Bahkan, negara manapun yang ada di dunia belum mampu menyaingi kemegahan negeri gaib tersebut. Akan tetapi, negeri Paloh seakan menjadi teror yang ditakuti oleh masyarakat sekitar. Pasalnya, pernah ada suatu peristiwa di mana beberapa orang gadis hilang di hutan Kalimantan. Berdasarkan penerawangan dari orang pintar, gadis-gadis itu dibawa ke negeri Paloh untuk dinikahkan dengan masyarakat gaib di sana. Ada juga kisah beberapa anak-anak yang hilang secara misterius. Beberapa ada yang dinyatakan hilang, tapi ada juga yang berhasil kembali. Namun, di luar semua kengerian tersebut, sebenarnya penghuni negeri Paloh tidak pernah mengganggu manusia, justru senang membantu manusia. Menurut desas-desus yang beredar,
Masyarakat gaib dari negeri Palau ini pernah membantu untuk menghalau etnis tertentu pada saat kerusuhan etnis di Sambas. Walaupun masyarakat negeri Palau gemar membantu, kita tetap harus waspada. Mengingat masyarakat negeri Palau memang berwujud manusia, tapi sejatinya mereka bukanlah manusia melainkan makhluk gaib. Jangan pernah menerima ajakan untuk berkunjung ke negeri Palau jika Anda tidak ingin selamanya tinggal di sana. Kisah hantu yang berasal dari zaman penjajahan memang tidak ada habisnya. Misteri hutan Kalimantan berikutnya juga berhubungan dengan hantu para korban ketidakadilan penjajah. Di hutan Kalimantan terdapat sebuah bukit yang dinamakan Bukit Soeharto. Konon, di bukit ini sering terlihat penampakan para pekerja paksa yang tewas puluhan tahun yang lalu. Dari kejauhan Anda akan melihat beberapa orang dengan tubuh yang teramat kurus memanggul sebuah peti kayu. Di belakang orang-orang tersebut terdapat pasukan tentara Jepang yang berjalan menggiring mereka sambil membawa senapan. Teror hantu Romusa ini ternyata masih sering terjadi hingga saat ini. Pernah ada seorang pekerja proyek jalanan yang mengaku melihat penampakan hantu Romusa dan tentara Jepang. Kala itu, si pekerja baru saja membuang hajat dan bermaksud kembali ke pos peristirahatan. Namun, tiba-tiba rombongan pekerja Romusa dan tentara Jepang ini mendekat ke arahnya. Seketika hantu tentara itu menodongkan senapan ke si pekerja. Akhirnya, pekerja itu mengikuti rombongan tersebut. Ia menyaksikan sendiri penglihatan gaib tentang tentara Jepang yang memerintahkan orang-orang Indonesia yang berada di sana untuk mengais tanah dengan tangan kosong. Setelah berhasil membentuk lubang yang besar, tentara itu menembak mati orang-orang Indonesia itu sampai masuk ke dalam lubang. Spontan si pekerja proyek itu menjadi tak sadarkan diri. Meskipun masih belum benar faktanya, misteri manusia berekor di hutan Kalimantan masih tetap dipercaya hingga saat ini. Konon, ekor makhluk ini terletak di bawah tulang ekor, sehingga penampilannya nampak seperti monyet. Masyarakat suku Dayak memanggil makhluk tersebut sebagai orang bontot. Makhluk ini biasa tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Akan tetapi, manusia berekor ini sangat jarang menampakkan diri depan manusia. Sampai saat ini keberadaan padang pasir di tengah-tengah hutan Kalimantan masih menjadi misteri. Ya, bagaimana bisa di tengah hutan yang ditumbuhi pepohonan yang rimbun terdapat sebuah padang pasir? Padang pasir Kersik Luai ini merupakan sebuah padang dengan pasir putih. Ukuran padang ini memang tidak terlalu besar, tapi sudah cukup membuat kita yang melihatnya jadi bertanya-tanya sekaligus kagum dengan kebesaran ilahi. Padang pasir di tengah hutan ini merupakan spot favorit yang pasti dikunjungi oleh wisatawan yang datang kemari. Sejumlah misteri hutan Kalimantan ini memang mampu membuat bulu kuduk merinding. Bila Anda memiliki pengalaman atau cerita mistis seputar hutan Kalimantan, bagikan cerita Anda kepada kami melalui kolom komentar di bawah ini. Itulah sedikit ringkasan cerita tentang misteri hutan di Kalimantan versi Jejak Hiburan. Tetap terus berlangganan channel kami agar tidak tertinggal cerita seru dan menarik lainnya dari kami.